Satu activation kita di film Muslihat, jadi kita ngadakan nonton bareng bersama para karakter horor. Jadi kita daripada Momon Jakarta, kita undang mereka berseragam horor untuk nonton film Muslihat. Ada berapa peserta hari ini? Hari ini kalau nggak salah 80 peserta yang bisa hadir di sini. Dengan berbagai karakter Dengan ya? berbagai karakter, ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi suster, ada yang jadi pocong, ada yang jadi wewe gombel. Kak, tapi idenya sendiri dari siapa sih Kak Tata? Ya dari tim Idenya kita dari tim kreatif kita di yang punya tim kreatif kita apa ya biar kegiatan yang bisa menjadi visi ke depan di film kita. Nah, Tata kan juga memerankan film horor juga dan hari ini juga jadi juri. Itu bagaimana? Udah nonton filmnya? Belum sih. Tadi Belum. kan ada ini skripnya ada. Behind the scene. Itu seperti apa teh akhirnya ikut terjun juga? Ya pastinya ini pengalaman berharga ya, karena baru pertama kali kan main film. Kebetulan karena produsernya si Bapak sendiri, cuman sayangnya kenapa gue cuma dapat 5 scene gitu kan ya. Udah gitu diacak-acakin lagi, makanya mesti lihat gitu. Ternyata nggak ada nepotisme di sini, jadi pure memang peran yang dikasih ke aku ya sebanding dengan mungkin kemampuanku saat ini. Jadi yang pas dengan perannya, pas dengan talentnya ya. Untuk pendalamnya sendiri seperti apa sih Tati? Karena di situ kan gue ada kayak bersenandung gitu ya, karena penyanyi kan alhamdulillah tidak begitu susah untuk senandungnya. Cuman yang agak berat itu karena di situ dikasih tahu boleh nggak sih spill nggak sih? Nggak apa-apa kan? Karena Sinta kalau lihat di itunya kan acak-acakan ya, jadi kayak orang stres gitu kan. Jadi itu aja yang susah mengeluarkan Tata Janeta dari Tata Janeta untuk menjadi Sinta yang ibu-ibu dengan kemisteriusannya itu sendiri. Gitu. Itu agak susah nyanyi sambil jadi orang yang misterius. Kali ini sendiri dibikin sama siapa? Makeup ini ya? Ada sama Mas Cherry di sana. Di makeupin Mas Cherry. Jadi makeup di film kita juga. Sulit nggak sih Teh menjadi juri apalagi Menjadi juri, gue pikir menjadi juri. menjadi juri apalagi menilainya tuh hantu-hantuan gitu di mana tuh kayaknya bagaimana? Seru kan ya? Ya kalau aku kan ngelihatnya dari sisi makeup mungkin Mas Cherry lebih paham. Jadi kalau aku lebih ngelihat secara kasat mataku aja performance-nya gimana dan keseluruhan. Kalau masalah teknis gitu kan ya, tekniknya Mas Cherry yang tahu. Jadi aku lebih ke performance dan overall aja. Untuk pendalaman karakter juga seperti apa nih Kak? Oh di film? Oh iya di film. Ya gitulah belajar ya, karena ini kan pengalaman pertama ya, sambil ngaharirin, sambil bersenandung, sambil jadi orang lain, dan orang lain itu bukan orang lain yang biasa, bukan normal gitu. Jadi misalnya antagonis jelas gitu ya, lo jadi orang baik, lo jadi ibu-ibu baik, jadi ibu jahat kan jelas. Kalau di situ kan enggak. Jadi aku lebih mesti belajar ekspresi, ya itu belajar. Kak Tata, tapi ada pengalaman yang aneh-aneh gitu nggak sih pas di lokasi syuting sendiri nih? Ya ada lah beberapa lah, tapi enggak yang melihat secara ini enggak sih, tapi kalau ngerasain yes, karena rumahnya itu ada posisinya tuh jauh dari pemukiman juga, kayak nyempil gitu loh. Sebelumnya suka horor tapi Oh suka banget, hidup saya aja udah horor. Kan? Apa? Sama ya? Kamu tipe langsung nggak nih? Nah, aku biasa kalau bapaknya lagi tugas misalnya sendirian di rumah di kamar ya nggak masalah. Merasakan, tapi aku bukan tipikal yang enggak. Jadi aku tahu ada di situ ada sesuatu, tapi diem, lebih ke diem. Jadi gitu doang, tapi enggak yang enggak, biasa aja. Mbak Dota nih Anda istri dalam hal ini nih project ini gitu. Ini bagaimana akhirnya bisa terjun gitu? Gini, yang saya menarik dari Tata kan dia artis juga ya, dia penyanyi. Pada saat skrip pertama datang ke saya berpikir film ini harus ada value, yaitu lagu. Jadi why not? Istri saya juga dia penyanyi, akhirnya di film Muslihat ini yang menjadi original soundtrack film Muslihat ini Tata sendiri. Tata yang nyanyi dan Tata yang menciptakan lagunya. Gitu. Jadi tadi udah didengar ya lagunya, nah itu buatan original Tata semuanya. Kalau Jadi, perannya Kenapa? oh iya double.
profesional Tetap profesional, semuanya profesional. Makanya tadi dia bilang kan, dia kenapa gue cuma 5 scene gitu kan? Nah, Ya mungkin next project lah ya bisa dapat berapa scene gitu. kita tuh jadi ketagihan gak sih Teh, dengan Oh iya, seru. Jadi kayak dia kalau kayak nyanyi ya udah dari zaman baheula gitu kan ya. Nyanyi mulu gitu. Terus tiba-tiba nemuin mainan baru gitu. Ih, asik juga ternyata gitu. Walaupun lebih melelahkan daripada nyanyi ya acting itu ternyata gitu. Tapi menarik gitu. Kayak tertantang aja. Aduh, lain kali aku dapet dong peran apa kek gitu. Seru aja. Dapat mainan baru. Tapi pengen peran apa nih Teh? Kali mandi kembang. mungkin sebelum Ada requestan mau jadi karakter apa gitu Teh? Nggak bisa request kayaknya ya. Mungkin para produser atau sutradara kan biasanya ngelihat kemampuan acting kita juga, terus ngelihat dari raut muka, garis muka kayak gitu kan. Mungkin kayak gue kayak gini kan biasanya antagonis biasanya ya gitu. Ya mudah-mudahan lah ada jadi ibu baik. Gue pengen jadi orang baik-baik. dipakai nggak sih Teh? Parah apa? Maksudnya di kehidupan nyatanya gitu. Enggak lah, seru lah pokoknya. Tapi Mas untuk apa? Dari ide kamu sendiri atau dari Mbak Tata? ide ini adalah ide original. Jadi ini dari penulis sendiri. Kebetulan saya libatkan Evelyn, salah satu penulis horor juga yang sudah banyak film di Indonesia. Dan kami buat ini ide original. Jadi kita coba develop itu. Jadi IM film pertamanya adalah film perdana iya, yes, adalah film perdana kami yang kita ambil genre horor. Tapi Mas untuk proses produksinya sendiri memang lama ya dari semenjak Tata sebelum berhijab. Sebelum berhijab. Ya. Itu gimana ceritanya? Setahun lebih yang lalu. Proses produksi kita itu syuting mulai Januari 2024. Ya, jadi waktu itu Tata masih belum berhijab. Jadi terus kemudian Setelah jadi karakter itu gue berhijab. setelah jadi karakter itu, mungkin dia menemukan ada yang melihat di situ gitu. Ya kan? Jadi ada Tata di Seperti daya habis. Di apa ya bulan apa ya namanya? Akhir ya. Aku lupa pokoknya pas habis apa itu namanya Idul Adha kalau Ya, nggak salah. ya, saya itu. Proses hijab. Pas syuting ada cerita mistis nggak? Idul Fitri kok Idul Adha sih? Idul Fitri. Ada cerita mistis di balik. Kenapa? Ada cerita mistis nggak di lokasi? Mistis banget. Hidup gue mistis. Itu ada. Jadi ada Ya itu, satu paling adegan ada tadi. satu Nanti scene. kalau misalnya kalian nonton film kami, ada satu adegan yang Aan pada saat di musola kemudian Syafa yang ini Ditarik rambut. ditarik rambutnya itu kebetulan adanya Tata pada saat pulang syuting, kita kebetulan syuting itu terakhir di jam 1 pagi. Pas turun ke bawah dia cuma sendiri bawa mobil di perkebunan teh, ada yang kayak pegangin rambutnya. Jadi dia cerita malam tapi dia nggak mau cerita saat itu, dia cerita besok pagi. Jadi menarik juga ya, itu jadikan kayak satu. Dia pikir binatang, dia gini-giniin. Tapi kok abis digituin kan harusnya jatuh kan kalau binatang Ya, ini iya. nggak malah dijemput gitu. Jadi itu yang kita ambil. Itu akhirnya kita ambil. Film pertama horor pula ada Ya. target tersendiri nggak dari Mas? Iya. Film kenapa? Ada targetnya sendiri nggak dari situ? Kalau target kita berharap penonton di Indonesia bisa menerima karya kami, bisa menonton. Semoga ini karya pertama kami dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan alhamdulillah film Muslihat akan tayang juga di Malaysia tanggal 24 April ini. Ya, terus kita terus berkarya, semoga bisa diterima oleh masyarakat. Terakhir Mas, mungkin ini perbedaan film horor Muslihat ini dengan horor yang lain apa sih? Nah, ini menarik. Horor Muslihat ini horor yang saya banyak mengambil di sini peran anak-anak kecil. Karena kita mengangkat dari anak panti. Suatu panti yang ketika dia pindah, anak-anak panti itu mengalami gangguan-gangguan di sana. Nah, jadi ini menarik. Bukan kayak yang dewasa semua, tidak. Saya mencoba mengeksplor yang baru, memainkan peran anak-anak untuk bisa main di film ini. Kalau menurutku film Muslihat itu dia gini, horor yang dibalut dengan sederhana, mudah dicerna, terus bukan tipikal horor yang cuman bang tiba-tiba ada hantu gitu. Ada pesan-pesan moral yang terselubung di situ gitu. Jadi kejadian-kejadiannya pun mungkin banyak orang yang mengalami. Jadi film horor yang realis dan religi. Mudah-mudahan dapat pesan moralnya. Ya. Amin. Makasih Teh.